Walladzina idza fa'alu fahishatan. Kalau ada orang yang silap, keliru, terpleset. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Langkahnya yang pertama, dzakarullah, segera ingat Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dzakarullah. Setelah ingat Allah, fastaghfaru, minta ampun. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ketiga, walam yusirru, stop, cut, tidak melanjutkan. Apakah maksiat lisan, atau maksiat badan, atau maksiat mata, atau maksiat telinga, atau maksiat narkoba? Tiga langkahnya. Pertama, dzakarullah, ingat, eling. Yang kedua, fastaghfaru, istighfar. Yang ketiga, walam yusirru, stop, cut, berhenti. Yang kedua, kalau saya berhenti, ngobrol udah asik-asik nih ngobrol, nanti hubungan saya nggak harmonis. Kalau hubungan saya nggak harmonis, nanti rezeki saya macet. Saya karyawan, lagi ngobrol sama atasan, lagi enak-enaknya nih ngobrolin seanu. Kalau tiba-tiba saya stop, nanti bisa terancam nih. Atau saya lagi jadi pimpinan perusahaan, lagi sedang ngelobi proyek, lagi enak-enaknya ngobrolin, kebetulan cerita ada si anu. Kalau saya stop, nanti bisa gagal nih dapat proyek, rusak tauhid kepada Allah. Yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Kenapa bisa jadi yang ngasih rezeki itu Dia? Kenapa jadi berubah yang ngasih rezeki kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, gubernur, wali kota? Kenapa jadi berubah? Musyrik kita. Musyrik itu artinya mempersekutukan Allah. Ada penguasa lain selain Allah. Rusak tauhid kita kepada Allah. Padahal segala yang terjadi di alam ini, la tataharraku dzarratu, tidak ada yang bergerak satu biji sawi pun illa biiznillah, kecuali atas kuasa Allah. Kenapa bisa-bisanya kita seakan-akan dua? Ini Allah, ini bos saya. Kalau saya turut larangan Allah, nanti saya nggak mesra, nggak ramah lagi sama bos saya, rezeki saya. Padahal yang ngasih rezeki Allah. Ini hanya wasilah saja. Rusak tauhid kita kepada Allah. 3. Perisai. Apakah bisa bacaan-bacaan itu jadi perisai kita? Ya. Amalkan, baca Quran. Apakah mau baca dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, atau model mau pilih-pilih bacaan ayat-ayat surat tertentu? Amalkan secara rutin, nanti akan merasakan beberapa kali kita terselamatkan. Rasakan bahwa kita terselamatkan. Hampir terkena anak panah, hampir terkena tebasan pedang, hampir terkena anak tombak, tapi kemudian kita terselamatkan. Kenapa? Karena Al-Quran. Ya karena Allah, tapi melalui wasilah bacaan Al-Quran. Itu Pak Ferdian dari Jombang. Wallahu a'lam. Matur nuwun Pak Ustadz atas nasihatnya. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz Abdul Somad, dan jazakallah Pak Ferdian atas pertanyaannya, mudah-mudahan menjawab. Kami izin untuk melanjutkan ke penanya selanjutnya supaya efisien waktunya. Bapak Ibu saya persilahkan. Tadi sudah ikhwan, kita gantian ya. Sekarang akhwat. Saya persilahkan kepada Bunda Yuni, Bandung. Monggo Ibu dibuka dulu mic-nya, sampaikan pertanyaannya dengan singkat dan jelas ya. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Waalaikumsalam.
Izin bertanya, Tuan Guru. Di sini saya sebagai seorang ibu dari 4 anak dan seorang istri. Di dalam rumah kita yang di dalamnya tuh rumah adalah rahmat seperti tadi yang Tuan Guru bicarakan. Dan di dalamnya itu ada lemari-lemari yang buat menempatkan berbagai macam isinya. Di sini saya merasa alhamdulillah selama perjalanan kami berumah tangga, saya selalu istiqomah di dalam membaca Al-Quran, bahkan mengajarkan anak-anak saya untuk selalu membaca Al-Quran dalam berbagai keadaan apapun. Sehingga suami saya yang di dalam suatu perusahaan sering mengalami gangguan secara di luar nalar pun, alhamdulillah selalu Allah lindungi. Nah, di sini bedanya saya dengan pasangan saya dari segi pemikiran, di mana merasa seolah-olah tidak, maksudnya bukan tidak mengiyakan semua pertolongan yang Allah berikan, tapi seakan-akan menghilangkan gitu maksudnya. Semua yang dirasakan itu seolah suatu izin dari Allah, tapi seperti tidak menerima kalau dibalik semua itu ini atas istiqomah kita, baik itu setelah murotal ataupun selalu menyiarkan membaca Al-Quran setelah sholat dalam 5 waktu, bahkan setiap saat gitu, bahkan mengajarkan berzikir, istighfar. Nah, saya jadi bingung dengan pasangan saya, gimana ya caranya dia supaya yakin gitu kalau hal-hal yang di luar jangkauan kita tuh ada gitu, Guru. Nah, di sini tuh banyak rezeki-rezeki yang misalnya akan ada di depan mata gitu. Tapi dengan tidak sengajanya malah tidak bisa kita peroleh. Entah itu karena kurang yakinnya, entah itu karena merasa bukan jadi penuntun karena seringnya kita mengamalkan membaca Al-Quran gitu. Jadi saya berbenturan terus, Guru. Jadi gimana kalau misalnya pintu itu sudah ada di kita, di rezeki itu gitu. Nah, seketika menghilang gitu. Tapi bersyukurnya saya setiap ada gangguan-gangguan yang di luar jangkauan, alhamdulillah Allah selalu kasih tahu dan Allah mudahkan untuk mendapatkan pertolongan gitu, Guru. Yang di sini saya tanyakan gimana caranya saya supaya bisa yakin nih suami saya. Ini tuh sebenarnya karena doa kita, misalnya lagi di dalam perjalanan, di mobil kita setel tuh selalu murotal, jangan menjauhkan dari baca Al-Quran. Tapi kadang suka meleset gitu, kadang suka nyanyi-nyanyi, seolah saya gimana sih cara meyakinkan supaya ini tuh benar loh ada gitu.